Waalaikumsalam Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua Ibu. Masuk semua. Oke, masuk semua. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Boleh? Time-nya Okta dipimpin doanya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Mulai. Amin. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kalian menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Udah pada tahu kan? Tahu. Oke, semuanya berdiri. Oke, yuk. 1, 2, 3. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api Mari Bung rebut kembali. Oke, boleh duduk kembali. Sekarang Bu Lucy mau nanyain kabar kalian. Kalau misalkan Bu Lucy tanya good morning, how are you? Jawabnya just fine. Oke. Good morning Paulina, how are you? Just fine. Good morning Hari, how are you? Just fine. Good morning Okta, how are you? Just fine. Good morning Stella, how are you? Just fine. Good morning Valen, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Oke. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Sejarah. Sejarah pintar. Hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Ya. Nah, ini adalah peta Indonesia. Ada yang tahu Indonesia berapa provinsi? 34. 34 pintar Okta. 34 provinsi. Contohnya provinsi apa aja? Papua. Betul. Jawa Barat. Jawa Barat. Tengah. Sumatera Selatan. Sumatera Utara. Sulawesi. Aceh. Kalimantan. Ya, jadi di Indonesia ini banyak sekali provinsi ya anak-anak. Kondisi Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke. Dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia itu terdiri dari banyak pulau sehingga terdapat banyak keberagaman di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran Ibu mau bahas tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, suku bangsa. Memahami keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua itu budaya. Tujuannya untuk kita tuh bisa memahami keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum belajar, Ibu mau kita tebak-tebakan dulu ya. Ayo. Coba Ibu tes. Coba lihat. Atur nuhun bahasa dari Sunda. Pintar bahasa Sunda. Coba Ibu mau nanya. Selanjutnya ada matur suwun dari mana, bahasa apa? Jawa. Bahasa Jawa. Kita lihat jawabannya. Yeay. Kalau harimau khasiat Minangkabau. Coba kita lihat jawabannya anak-anak. Wah, Yeay. Minangkabau. Coba kalau ini? Mau lihatnya dari Sumatera Utara, Ibu Batak. Iya, bahasa Batak. Keberagaman suku bangsa. Nah, jadi kita akan belajar hari ini tentang keberagaman suku bangsa. Nah, suku Gayo. Nah, suku Gayo ini dari Aceh. Provinsi Aceh. Suku Minangkabau Ada. Sumatera. Pintar-pintar. Kerinci provinsi mana? Riau. Jambi. Jambi ya. Kalau Baduy provinsi Banten. apa? Banten. Osing provinsi dari mana, yang tahu? Jawa Timur. Betul, Jawa Timur.
Let's go. Kalau kita salam pintar. Sekarang kita akan menyanyi lagu keberagaman suku bangsa dengan nada menanam jagung. Ada yang tahu lagu menanam jagung? Tahu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Minangkabau Sumatera Barat, di Jambi ada suku Kerinci, Gayo di Aceh, Batak di Sumut, Baduy di Banten, Osing di Jatim, Sasak, Nusa Tenggara Barat, suku Dayak di Pulau Kalimantan, Bugis Sulawesi Selatan, Seram Maluku dan di Papua. Tapi itu ada suara ibu, emang ada gitu? Iya, karena ininya nggak bunyi, jadi kita pakai suara kita aja ya. Oke, selanjutnya keberagaman budaya. Ada yang tahu keberagaman budaya itu ada apa aja? Budaya ada, adat, bahasa. Jadi keberagaman budaya itu ada, kita bisa lihat dari rumah adatnya. Nah, rumah adat contohnya ini ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada rumah kebaya nih di daerah DKI Jakarta. Provinsi dari DKI Jakarta. Selanjutnya ada rumah keraton Kesepuhan Cirebon, itu tuh provinsi dari Jawa Barat. Terus ada juga rumah adat Joglo, ini tuh dari Jawa Tengah. Nah, selain tadi ada rumah adat, keberagaman budaya itu ada juga pakaian adat. Nah, pakaian adat itu ada ini dari mana? Baju Papua. adat Papua. Provinsi Papua. Kalau baju bodoh dari Sulawesi Selatan. Kalau ini nih, rumah baju adat ini dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, sekarang ada kebaya nih dari DKI Jakarta. Sebetulnya kebaya itu dari Jawa Barat ya, khasnya Jawa Barat. Selanjutnya ada tari daerah. Selain baju dan rumah, tari daerah juga adalah keberagaman budaya. Contohnya ada tari saman dari Nanggroe Aceh Aceh Darussalam. Selanjutnya ada tari karta dari mana? Bentar. Kalau ini tari pendek dari Bali. Nah, selain tarian ada juga alat musik nih. Ada alat musik dari berbagai daerah. Contohnya angklung, pasti udah tahu ya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau gamelan dari mana? Jawa Tengah. Kalau sasando dari Nusa Tenggara Timur. Kecapi Sulawesi Barat. Ya, Tifa Papua. Nah, selain tadi ada rumah adat, pakaian adat, terus ada juga alat musik adat. Nah, ada juga lagu daerahnya. Contohnya nih, yang pertama adalah Nanggroe Aceh dari Salam dari Aceh, itu ada lagu daerahnya. Dari Aceh. Selanjutnya ada dari Butet. Sumatera Utara. Kalian mau Aku tahu ibu lagunya. Coba lagi mana lagunya tuh? Butet. Kalau dari Jawa Barat, es lilin ada yang tahu? Tidak ibu. Nah, selanjutnya nanti ibu kirimnya ini di. Bu, saya tahu Bapak Suling. Ya, nanti kita bahas lagi ya lagunya. Oke, selanjutnya ada senjata tradisional. Ternyata di berbagai daerah itu mereka mempunyai senjata tradisionalnya masing-masing. Contohnya apa? Contohnya rencong. Ini rencong dari Aceh. Dari tadi Aceh mulu bu. Ya Bu, aja mulu Bu. Next. Nah, kujang dari mana? Dari Jawa Barat. Kalau kris dari mana? Jawa Tengah. Pintar. Bapak saya Celurit dari Ibu itu mau dipakai itu ya yang tawuran ya ibu. Tidak boleh. Ini tuh adalah senjata tradisional milik Jawa Timur. Tidak boleh dipakai hal-hal negatif. Siap ibu. Nah, sekarang ada
Ini dari Kalimantan Barat. Kita sudah membahas tentang keberagaman budaya dari surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 nih. Jawaban ada teman-teman ternyata. Bunyinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi kita tuh di Al-Quran juga sudah dijelaskan ya, kita hidup harus berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oke. Jadi tugasnya hari ini tuh ibu mau kalian mendiskusikan temanya mengenai menurut kalian apa manfaat dari banyaknya budaya di Indonesia dan bagaimana cara kita itu saling menghargai budaya di Indonesia ya. Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi dua topik itu. Satu topik 5 menit ya, jadi ada dua topik jadi 10 menit. Nanti presentasi ke depan satu-satu ya. Siap. Pokoknya ibu mau denger nih diskusi kalian tuh bagaimana sih? Oke, boleh ya. Ini kertasnya. Oke. Nah, oke. Silakan mengerjakan ya. Sudah 10 menit. Gimana, sudah semua atau belum berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, Bu Lucy mau kalian satu kelompok perwakilan, satu orang saja ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Dari kelompok Paul, coba gimana hasil diskusinya dengan kelompoknya? Yang pertama memperkaya khazanah budaya bangsa. Ya. Terus Lalu, yang kedua meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga mendorong inovasi dan kreativitas. Yang keempat meningkatkan perekonomian. Yang kelima memperkuat identitas nasional. Yang keenam memperkaya pengetahuan dan wawasan. Yang ketujuh meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir menjaga kelestarian alam, Bu. Oke, itu adalah manfaat dari Banyaknya budaya di Indonesia. Pintar. Good Yeay. job. Yeay, ya, Tadi itu adalah manfaat budaya, banyaknya budaya di Indonesia. Tadi yang pertama ada apa aja? memperkaya budaya di Indonesia. Yang kedua ada meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga mendorong inovasi dan kreativitas. Yang keempat itu adalah meningkatkan perekonomian. Yang kelima ada memperkuat identitas nasional. Nah, itu adalah manfaat dari banyaknya budaya di Indonesia. Oke, tadi topik pertama ya tentang manfaat banyaknya budaya di Indonesia. Oke, yang kedua adalah topiknya bagaimana cara kita saling menghargai budaya di Indonesia. Coba kelompoknya Okta boleh ke depan. Okta membacakan hasil diskusi kelompok Okta. Yang mana, Bu? Yang Okta. Okta lu jangan kita berdiskusi dari kelompok Okta. Yang pertama, terbuka dan bersedia belajar. Yang kedua, menghormati adat istiadat. Yang ketiga, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Yang kelima, mempromosikan toleransi dan inklusi. Oke, itu tuh apa tadi? Manfaat dari budaya Indonesia. Oke, pintar. Good job, Okta. Bagaimana menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia? Coba ada yang tahu salah satu kita nih sebagai siswa, bagaimana kita menjaga budaya di Indonesia? Coba ada yang tahu? Yang pertama ada apa? Menghargai. Biar nggak lupa. Melakukan pentas seninya. Terus ada lagi? Menggunakan pakaian adat. Contohnya, kita kan setiap hari Kamis memakai baju Yunda, ya kan? Pakai baju kebaya kan? Jadi itu adalah salah satu melestarikan baju adat di Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang ibu mau kalian mengisi LKPD yang sudah ibu buat. Di sini tuh ada 4 soal. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan LKPD. Satu kelompok ada 6 orang ya, oke? Ya, berarti kita bikin 2 kelompok saja ya. Ya. Waktunya ibu kasih 30 menit buat kalian mengerjakan 4 soal yang ibu sudah
kerjakan. Boleh kelompoknya Paulina, boleh dikerjakan. Kelompok hari. Oke. Kerjakan dalam waktu 30 menit ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, silakan mengerjakan. Mengerjakan gambar kerjanya sudah. Oke. Kelompok 1 Paulina boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban Paulina dengan temannya. Coba Dari pembahasan kelompok saya, bagaimana cara melindungi budaya supaya tidak punah, yaitu yang pertama mengenal dan mempelajari budaya lokal. Nah, kedua dengan cara Kedua, apa? memperkenalkan budaya lokal kepada orang lain. Yang ketiga. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Yang keempat, aktif dalam mengikuti kegiatan kebudayaan. Lalu, terus yang kelima, pelajaran budaya di pendidikan. Lalu yang terakhir, selalu mempertahankan budaya Indonesia itu. oke, good job. Terus tadi ibu dengar ada memanfaatkan media sosial. Contoh memanfaatkan media sosialnya seperti apa contohnya? Kayak melihat video-video tentang Indonesia. Ya, jadi kalau memanfaatkan media sosial itu bisa dengan cara kita mempromosikan budaya kita sendiri ya di media sosial agar seluruh rakyat Indonesia itu tahu ya budaya Paulina dari mana. Oke. Terus yang kedua soalnya apa? Yang kedua, soalnya mengapa penting untuk melestarikan budaya Indonesia. Gimana? Nah, kalau dari kelompok saya, budaya Nusantara sebagai warisan leluhur. Yang kedua, sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, yang ketiga. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Oke, yang keempat. Yang keempat, menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik. Oke, good job. Soal yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, diskusikanlah bagaimana kamu dan temanmu bisa membantu melestarikan budaya Indonesia di lingkungan Yang sekitar. tadi ya, coba Ya. dengan cara apa Paulina dan teman-teman? Dengan melestarikannya dengan cara menyelenggarakan kegiatan budaya. Nah, contohnya kegiatan budaya apa tuh? Kayak menunjukkan pertunjukan seni. Oke, terus ada lagi? Lalu membentuk klub budaya. Oke, boleh. Selanjutnya. Lalu membuat konten budaya dan menghargai budaya lain, memakai bahasa Indonesia. Oke. Soal yang keempat, yang terakhir tadi apa soalnya? Tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi adalah bagaimana tuh tantangannya menurut Paul dan teman-teman? kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya lokal. Iya, terus? Lalu pengaruh budaya barat. Terus? Lalu keterlambatan generasi muda dalam mewarisi budaya. Oke. Lalu yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Oke, good job ya Paulina. Kita beri applause. Kita tepuk tangan untuk Paulina. Oke, sini sayang intinya jawabannya. Ya, Oke, boleh Paulina duduk kembali ke tempatnya. Oke. Selanjutnya dari kelompok hari. Kelompok hari dan teman-teman. Boleh ke depan. Oke, good job. Oke, yang soal pertama ada apa? Oke, dari kelompok hari hasil diskusi kami itu pertanyaannya bagaimana kita melindungi dan melestarikan adat dan tradisional Indonesia agar tidak punah. Nah, dengan cara apa? Jawabannya yaitu aktif dalam mengikuti kegiatan kebudayaan, Pintar. lalu pelajaran kebudayaan di pendidikan, terus selalu mempertahankan budaya Indonesia. Oke. Nah, Terus? salah satunya contohnya itu mengikuti kegiatan
kegiatan kebudayaan dan memasarkan produk hasil kesenian. Pintar. Terus terdapat pelajaran budaya di pendidikan untuk mempertahankan budaya Indonesia. Oke. Lalu mempertahankan budaya Indonesia dengan mengembangkan seni budaya dan memiliki rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri. Oke, yang kedua. Soal yang kedua adalah tentang mengapa penting. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa penting untuk melestarikan budaya Indonesia? Yaitu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, contohnya budaya Nusantara sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Lalu menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik. Oke, good job. Contohnya budaya Nusantara yang unik membuat bangsa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Oke, soal yang ketiga hasil diskusi hari dengan teman-teman hari. Kelompok hari. Itu cara melestarikan budaya Indonesia di sekolah bersama teman. Yang Gimana tuh pertama, caranya? menyelenggarakan kegiatan budaya, yaitu contohnya pertunjukan seni. Iya. Adakan pertunjukan tari tradisional, musik daerah, atau drama budaya di sekolah. Yang kedua, festival budaya, yaitu gelar festival budaya yang menampilkan berbagai macam kesenian, kuliner, dan adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia. Tuh. Lalu selanjutnya ada lomba budaya, yaitu contohnya Contohnya apa? mengadakan lomba menggambar batik, menulis cerita rakyat, atau menyajikan lagu daerah. Oke. Soal yang keempat, tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi ini. Menurut kelompok hari dan teman-teman bagaimana? Nah, yang pertama ada keterlambatan generasi muda dalam mewarisi budaya lokal dan lebih tertarik pada budaya barat. Nah, terus ada keterbatasan sumber daya, yaitu contohnya keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah dalam upaya pelestarian budaya. Oke, good job. Tepuk tangan buat Hari. Oke, jadi tadi anak-anak mengerjakan beban kerjanya sangat bagus sekali ya jawabannya. Sangat itu sangat dewasa sekali. Tadi kalian sudah sangat mengerti dan paham mengenai manfaat budaya di Indonesia, kenapa budaya di Indonesia itu banyak, dan bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia di lingkungan sekolah. Oke, hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Melestarikan budaya di Indonesia. Betul, jadi sudah tahu ya bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia di lingkungan sekolah. Kita juga tahu bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya kita dan lain-lain. Oke, sekarang Ibu mau kalian beres-beres buku dan tas kalian karena kita akan pulang. Oke, sudah beres? Sudah, Bu. Oke, sekarang boleh untuk KM-nya Paulina. Tadi kan si Okta ya itunya. Gak apa-apa lah. Oke, untuk Okta, ketua kelasnya boleh berdoa sebelum pulang. Duduk siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Pulangnya hati-hati di jalan. Yeay.